Oke, sekarang AliExpress udah resmi diblokir. Yakin kalau UMKM bakal langsung melesat jadi lebih maju? Kerja di bidang grafis butuh monitor dengan gamut yang luas dan warna yang akurat. Asus ProArt Display PA279CRV berdimensi 27 inci dengan resolusi 4K dan IPS panel. Memiliki color gamut 99% DCI-P3 dan 99% Adobe RGB, pre-calibrated dengan color accuracy under 2 Delta E, Kalman Verified, dan support VESA Display HDR 400. Connectivity lengkap, HDMI, DisplayPort, dan USB-C dengan power delivery 96 watt dan full ergonomis. Selengkapnya cek link di bawah. Halo semua, Jun di mana? Sebelumnya TikTok Shop udah resmi akhirnya ditutup. Bukan TikToknya ya, tapi TikTok Shopnya. Terus sekarang berlanjut AliExpress dan yang sejenisnya. Saya nggak tahu ada berapa banyak marketplace yang diblokir. Ini diblokir bukan layanannya yang diblokir. Kita tetap bisa browsing di sana. Cuma penjual di sana nggak dikasih opsi untuk bisa mengirim ke Indonesia. Dan udah kejadian sekarang. Apakah yakin dengan melakukan hal ini, maka UMKM di Indonesia akan segera melejit dan langsung berkembang bisa bersaing dengan pasar global? Apakah pemerintah kita yakin bahwa UMKM kita dengan kondisi kita saat ini dan juga ke depannya nanti sanggup untuk memenuhi semua produk yang dijual di AliExpress? Karena produk di sana itu ada berbagai macam jenisnya dan orang-orang Indonesia banyak banget yang butuh itu karena barangnya tidak atau belum atau malah tidak akan pernah diproduksi di Indonesia. Yakin dengan memblokir itu akhirnya UMKM bisa langsung segera memproduksi. Sebagai gambaran, kamu bekerja di bidang IT, di mana kita kalau belanja barang itu bukan selalu barang-barang yang baru. Soalnya kalau barang yang baru itu malah sebenarnya dia pasarnya pasar orang-orang tertentu aja. Sebagian besar orang Indonesia itu duitnya pas-pasan. Jadi akhirnya banyak sekali orang yang ngerakit PC, terus beli laptop, itu adalah PC dan laptop yang udah bertahun-tahun yang lalu. Jadul banget. Saking jadulnya, sampai-sampai hardware-nya sendiri itu sudah tidak diproduksi lagi sama pabriknya. Jadi akhirnya mau nggak mau, kalau terjadi sesuatu, kita butuh beli komponen dan segala macam, kita harus beli komponen yang buatan mungkin 10-15 tahun yang lalu. Nyarinya di Indonesia susah banget, bre. Dan akhirnya mau nggak mau, kita bergantung pada pasar luar. Karena memang barangnya di Indonesia nggak banyak yang jual gitu ya. Akhirnya kita beli dari mana lagi kalau bukan dari Cina. Dan barang-barang ini adalah satu contoh barang-barang yang tidak akan mungkin diproduksi di Indonesia. UMKM mana yang akan terlindungi dengan memblokir produk-produk seperti ini? Di luar produk seperti prosesor, RAM, dan segala macam itu masih ada banyak sekali produk-produk yang umum, kecil-kecil, aksesoris kecil-kecil yang sebenarnya juga susah diproduksi di Indonesia. Bukan karena nggak sanggup, bukan karena kita nggak bisa memproduksinya, tapi karena secara peminatnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau mau diproduksi dan yang beli cuma sedikit, kayaknya para UMKM juga malas deh produksinya. Contoh kecil-kecil lagi, kalau saya mau ngerakit PC dan butuh baut, ada yang hilang gitu ya, itu akhirnya mau nggak mau harus beli online. Permasalahannya, baut yang digunakan di PC, terutama baut-baut yang kalau kita sering nyebutnya drat kasar gitu ya, itu baut ternyata jarang sekali orang jual. Saya udah keliling kota, di kota saya, ke toko baut, dan ternyata gak ada yang jual. Susah nyarinya. Jadi akhirnya mau nggak mau, kalau saya butuh beli baut kayak gitu, ya udah larinya ke AliExpress. Karena kalau misalkan ada orang Indonesia yang jual sekalipun, itu biasanya tulisnya pre-order, yang artinya mereka juga ngambilnya dari AliExpress, bre. Di Indonesia nggak ada yang bikin. Itu satu contoh. Ada lagi, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya di rumah ada beberapa kacamata gitu ya. Nah, kacamata ini seiring berjalannya waktu akan ada yang rusak. Entah lensanya yang terkelupas coatingnya, terus karetnya yang udah mulai keras dan mulai pecah. Akhirnya mau nggak mau, kacamata ini pilihannya adalah dibuang atau beli spare partnya. Beli lensanya doang, beli karetnya doang. Dan ini juga tidak diproduksi di Indonesia. Jadi mau nggak mau, orang-orang yang punya kacamata dan kalau dibuang sayang, ya udah bisa beli spare part, harganya murah, tapi belinya dari Cina, bre. AliExpress lagi. Dan ini sekali lagi tidak diproduksi di Indonesia. Jadi pemblokiran ini sama sekali tidak membantu UMKM, tapi justru mempersulit konsumen. Dan barang-barang seperti ini jumlahnya ada banyak sekali. Dan ini baru 2 contoh aja dari dunia komputer dan juga kacamata fashion ya. Di bidang yang lain ada banyak sekali barang-barang yang serupa
Di Indonesia tidak diproduksi, jadi mau nggak mau ambilnya harus dari luar. Dan sekarang nggak bisa, bre. Dan seandainya pemerintah bilang bahwa oke, ditutup aja, biar itu bisa mendorong UMKM kita untuk bisa memproduksi barang yang sama, kayaknya meragukan deh. Meragukan bukan karena saya meragukan kemampuan UMKM-nya, enggak. Tapi karena memang pasarnya nggak gede. Jadi barang-barang baut-baut kayak gitu, orang beli katakanlah kalau di toko baut, yang cari baut kasar itu tadi satu toko, belum tentu dalam satu hari ada yang beli, bre. Dan kalau jumlah pembelinya sedikit, siapa yang mau bikin? Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang hubungan antar manusia, itu kita memang harus bekerja sama dengan orang lain karena memang tidak semua hal bisa kita selesaikan sendiri. Termasuk dalam hal seperti ini. Kita wajib bekerja sama dengan negara lain. Karena kita semua akan saling membutuhkan, bahwa di sana mereka butuh barang-barang yang mereka nggak bisa produksi. Akhirnya beli dari kita. Dan sebaliknya juga sama. Tapi sekarang kalau kita lihat agak lucu sih ya. Indonesia kayaknya malah jadi negara yang seolah-olah serba bisa. Karena kalau kita lihat di AliExpress, bukan nih halaman AliExpress, lihat di halaman utama paling atas, di situ ada bendera negara. Klik aja, di situ akan muncul kirim ke negara mana. Lihat listnya. Ada berapa banyak negara yang tercantum di AliExpress. Mereka membuka pintu untuk bertransaksi di AliExpress. Indonesia nggak ada, bre. Jadi kalau kita bicara tentang UMKM, ini saya mencoba membayangkan kayak gini nih. Jadi saya ini butuh baju kaos kayak gini ya. Kalau disuruh bikin sendiri, saya bisa kok bikin desain yang bagus. Lebih bagus daripada yang dijual di pasaran. Saya bisa. Terus saya juga bisa beli kain sendiri yang bahannya ini jauh lebih bagus daripada kaos pada umumnya yang ada di pasaran. Dan saya juga bisa, bukan jahit sendiri sih, tapi bayar tukang jahit untuk bikin baju sesuai dengan keinginan saya. Permasalahannya, saya cuma butuh kaos 2 atau 3 lembar aja. Dan itu pun kalau setelah saya beli, itu saya baru akan beli lagi setelah 2 atau 3 tahun. Itu pun belum tentu beli kalau kaosnya nggak sobek. Artinya, walaupun saya bisa untuk membuat kaos sendiri, tapi secara effort dan secara biaya yang harus saya keluarkan, itu nggak worth it. Akan lebih baik kalau saya kerjasama aja sama UMKM. Kerjasama dalam arti apa? UMKM udah ada yang bikin kaos, udah ada yang bikin secara desain. Oke, tidak 100% sesuai dengan keinginan saya, dan bahannya juga nggak sebagus seperti yang saya inginkan. Tapi ya udahlah, daripada saya bikin sendiri, repot dan lebih mahal, akhirnya ya udah saya ambil aja dari mereka. Win-win solution. Dan ini yang harus dipahami, bahwa tidak semua barang bisa diproduksi di dalam negeri. Artinya kalau ada yang produksi di dalam negeri, ya sudah kita ambil dari mereka. Tapi kalau nggak bisa, ya kita harus membuka wawasan bahwa di luar sana ada UMKM lain yang memenuhi kebutuhan untuk semua negara di dunia. Di sini saya bukan mendukung Cina, bukan mempromosikan produk Cina, enggak. Tapi karena kebetulan yang bisa memerankan diri sebagai UMKM-nya dunia adalah Cina. Seandainya Malaysia atau Filipina atau mungkin Indonesia bisa menjalankan peran yang sama, tentu saja saya akan mendukung. Apalagi kalau bisa Indonesia produksi semuanya, saya akan 100% mendukung. Tinggal permasalahannya mungkin atau enggak, bisa atau enggak. Jumlah produsen dan jumlah konsumen, mana yang lebih banyak? Nggak usah dibahas, akan jauh lebih banyak konsumen. Pabrik Indomie cuma satu, bre, Indofood yang punya. Tapi yang makan Indomie jutaan orang, puluhan juta, ratusan juta orang di seluruh dunia kali ya, bukan cuma di Indonesia. Jadi artinya kalau ada yang bilang bahwa menutup pasar ekspor Indomie itu akan melindungi UMKM di negara mana gitu ya, itu malah nggak bisa, bre. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bikin mie dengan kualitas seperti Indomie. Jadi kalau sampai pintu ekspor kita ditutup ke negara mereka, yang repot adalah mereka konsumennya. Nggak bisa makan mie yang seenak Indomie. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau dibalik, penutupan AliExpress untuk melindungi produsen di Indonesia itu kayaknya juga nggak tepat. Karena jumlah produsennya di Indonesia itu nggak terlalu banyak. Jumlah konsumennya yang banyak sekali. Jadi kalau tadi saya mau beli prosesor nggak bisa, akhirnya siapa yang akan dilindungi? Apakah ada produsen prosesor di Indonesia yang akhirnya terbantu dengan itu? Nggak ada, bre. Yang ada malah konsumen yang dananya terbatas, jadi nggak bisa memperbaiki laptop atau PC jadul mereka. Nah, sekarang kita kembali sedikit ke TikTok Shop kemarin. Waktu sebelum ditutup, itu memang ada berita di luar, ada beberapa negara yang meributkan tentang masalah bukan TikTok Shop-nya sebenarnya, tapi Project S. Project S ini adalah project-nya TikTok untuk menggabungkan sosial media dengan marketplace, yang berarti algoritmanya sosial media akan diterapkan juga di marketplace-nya mereka. Dan ini
anggap nge-cheat. Karena kalau sampai ini terjadi, bisa-bisa marketplace lokal di setiap negara itu akan kalah saing dengan TikTok. Dan itu adalah tujuan awal beberapa negara mulai bereaksi terhadap Project S-nya TikTok ini. Nah, yang terjadi di Indonesia alasannya jadi kabur nih. Dari awalnya ada Project S, akhirnya muncul wacana untuk melindungi UMKM, untuk melindungi pedagang Tanah Abang yang beberapa waktu lalu heboh karena mereka bilang dagangannya nggak serame dulu gara-gara ada TikTok. Dan akhirnya TikTok Shop ditutup untuk melindungi mereka. Project S-nya ya jadi alasan sampingan gitu lah ya. Jadi mana yang benar? Apakah untuk melindungi pedagang dan UMKM atau karena Project S? Yang pasti, berita yang muncul terbaru adalah TikTok Shop akan boleh buka lagi kalau mereka gak jadi satu dengan sosmed. Dan sepertinya mereka sedang menyiapkan platform baru. Jadi yang kemarin barusan ditutup untuk melindungi UMKM, sekarang boleh buka lagi untuk melindungi UMKM juga, bre. Tapi yang lebih penting, apakah iya gara-gara TikTok Shop kemarin ditutup, akhirnya pasar Tanah Abang jadi rame lagi seperti dulu? Apakah benar sepinya pasar Tanah Abang dan sepinya toko offline atau UMKM itu gara-gara adanya TikTok ataupun AliExpress? Memang sih ada klaim berita dari pemerintah bahwa pasar Tanah Abang kembali ramai setelah TikTok Shop ditutup. Tapi di sisi lain, para pedagang malah lanjut menuntut Lazada dan Shopee ikutan ditutup. Kenapa? Apakah pasarnya nggak jadi ramai setelah TikTok Shop ditutup? Apakah perlu Lazada dan Shopee ikutan ditutup? Jadi untuk Bapak Menteri atau Bapak siapapun yang bertanggung jawab tentang hal ini, saya mewakili banyak orang nih sebenarnya, karena keresahan ini adalah keresahan orang banyak sekali. Pengen kasih masukan aja bahwa bisa nggak sih kebijakan ini dikaji ulang lagi. Maksudnya gini, jangan sampai ini terakhir terlanjur nutup AliExpress, ternyata UMKM-nya nasibnya nggak berubah juga, tapi malah konsumennya yang semakin ribet. Hampir sama seperti kemarin, terlanjur TikTok Shop-nya tutup, ternyata pasar Tanah Abang juga nggak langsung membludak seperti sebelumnya. Karena pada kenyataannya mereka malah minta Lazada dan Shopee ikutan ditutup. Berarti penutupan TikTok kemarin tidak membawa dampak yang terlalu signifikan untuk penjualan mereka. Termasuk masih ingat kan waktu zaman PayPal kemarin diblokir, terus apalagi Steam mau diblokir, Epic Games mau diblokir, pokoknya semuanya mau diblokir lah. Dan saya lupa waktu itu di berita siapa yang ngomong gitu ya, tapi ada yang bilang bahwa saya nggak tahu kalau tentang PayPal ya, tapi tentang Steam waktu itu dia bilang bahwa kurang lebihnya Steam itu kan hanya tempat untuk jualan game. Artinya kalau dia ditutup, kita bisa kok bikin sendiri. Berarti kita juga bisa kok bikin PayPal sendiri atau bikin Google sendiri. Ya emang bisa sih, tapi bisa nggak sekarang? Dari sejak wacana ditutup kemarin, apakah sudah ada progres untuk bikin saingannya PayPal atau saingannya Steam made in Indonesia? Nah, bagaimana dengan penutupan TikTok Shop kemarin? Bagaimana dengan penutupan AliExpress kali ini? Apakah iya kita sudah siap? Apakah iya kita sudah sanggup untuk membuat layanan yang bisa bersaing dengan mereka? Apakah kita sudah sanggup untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri, di mana sampai hari ini masih banyak produk yang tidak akan mungkin bisa diproduksi di dalam negeri? Di sini saya benar-benar nggak tahu harus bersuara dengan cara apa, karena setahu saya yang akan mendapatkan respons langsung itu adalah yang videonya viral. Dan saya yakin video ini nggak akan jadi viral karena belum pernah ada ceritanya videonya Tech and Tips jadi viral gitu kan. Jadi kalau kamu adalah orang yang tahu gimana jalurnya membuat laporan yang benar, gimana jalurnya bisa ngasih masukan ke pemerintah, dan kalau bisa laporan kita nanti ada chance untuk direspon gitu lah ya. Kamu bisa share aja di kolom komentar, kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Atau mungkin kamu ada yang kerja di kementerian dan punya jalur untuk bisa mengajukan masukan langsung ke sana. Share aja di kolom komentar, karena ini bukan hanya kebutuhan saya pribadi, tapi kebutuhan banyak orang. Dari kemarin saya bahas tentang ini, banyak banget di kolom komentar yang mengeluhkan hal ini. Dan saya yakin di luar itu orang-orang yang nggak nonton video ini dan orang-orang yang nggak pernah tahu bahwa ada orang yang membahas tentang ini, mereka juga sebenarnya kesulitan, bre, dan mereka nggak tahu gimana caranya untuk lapor. Terus udah sih itu aja. Gimana Kak? Ada yang mau ditambahkan keluhan-keluhan? Udah menyerah gua. Udah menyerah? Udah. Iya sudah. Gak tahu lagi harus bagaimana. Oke, itu gambaran orang-orang udah banyak yang menyerah. Jadi ayo kalau bisa kita lapor dan kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar.